semua bacanya? Buka kitabnya, pasang kupingnya baik-baik, jangan sampai ditekep. Kalau ada bahasa yang rasanya kurang cocok sama diri kita, jangan pakai mereka. Emang biasa kita begul. Terima aja. Ini perhatiin buat yang masih pada ada lakinya. Iya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah itu paham. Haqquz zawji ala zaujatihi, hak seorang suami ala zaujatihi, atas istrinya. Hak seorang suami atas istrinya. Ada berdua mereka kira mau pergi kali pulang. Hak seorang suami atas istrinya, atau kalau kita balik, kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ayo dah dengerin yang masih pada ada lakinya. Yang pertama, anla tamna'ahu nafsaha wa in kanat ala zuhri kotabin. Anla tamna'ahu, bahwa dia tidak menghalangi suaminya. Anla tamna'ahu, bahwa dia tidak menghalangi suaminya. Nafsaha, untuk make dirinya. Make ya, bahwa dia tidak menghalangi suaminya untuk dirinya. Wa in kanat, sekalipun ala zuhri kotabin, di atas motor. Ala zuhri kotabin, di atas punggung kendaraan. Kalau dulu kan pakai unta kendaraannya, ya kalau sekarang motor. Kan kalau dulu mah namanya kereta kencana atau unta yang bawa orang, itu ada gubuk-gubukannya. Makanya meskipun lagi di situ, kalau laki pengen minta mau make kita, jangan pakai nolak, kasih. Silahkan bang, mau pakai gaya apa, mau pakai model apa. Hah? Enggak, mereka aja. Ya artinya bukan di atas kendaraan, artinya kapanpun lagi kita ngajakin, jangan sampai nolak. Udah ada aja dia. Mau itu malam, pagi, siang, sore, pokoknya kapan aja lagi ngajakin, siap bang, gitu. Maunya ngangkang apa nugeng, gitu.
Betul. Ini kita lagi ngomongin kewajiban bini dulu ya. Ntar kewajiban lakinya ada lagi. Gitu. Udah tuh. Pokoknya kapan aja jangan pakai nolak. Ayo dah, yang masih ada lakinya. Udah tuh. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an la tasumma yauman wahida, wa an la tasumma, dan bahwa dia tidak puasa, wa an la tasumma, dan bahwa dia tidak puasa yauman wahidan, satu hari pun. Yang sunnah ini ya, yang sunnah. Illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suaminya. Kayak kemarin misalkan ibu-ibu pada pengen puasa tarwiyah atau arafah, atau puasa Rajab, atau puasa Syawal, atau puasa Muharram, pokoknya mau puasa sunnah kapan aja, Senin Kemis gitu, Ayyamul Bid, itu kudu izin dulu sama suami. Bang, saya mau puasa hari ini, boleh apa kagak? Kalau kata laki, Neng, rencananya ntar siang abang mau ngajak main, jangan puasa ya. Hah? Ya ngajak main, kalau bakso, roti ayam gitu. Yang biar kata udah tua, biar kata tiba ngendir doang, pokoknya asal dia ngajakin udah iya aja gitu, ngendir doang. Ya kan namanya laki-laki kan ada 5 fase kehidupannya. Yang pertama ada pandangan hidup, asal mandang dikit langsung hidup. Ada sandaran hidup, asal nyender dikit hidup. Ada pegangan hidup. Ada berusaha hidup, udah mulai susah tuh hidupnya. Yang kelima terakhir boro-boro hidup. Betul. Pokoknya kalau kita mau puasa, kecuali ibadah-ibadah yang fardu ya, kalau kita mau puasa atau ibadah sunnah lainnya, tahajud ke apa ke ibadah sunnah lainnya, kita perlu izin dulu sama suami. Bang, ntar malam saya mau tahajud, boleh apa kagak? Neng, kita main aja apa? Udah juga tahajud. Bisa aja. Nah, coba itu. Kebanyakan duit kan diranjangnya banyak. Udah tuh. Udah tuh. Ilal faridota, kecuali ibadah fardu, kecuali puasa fardu. Kalau Ramadan mah jangan pakai nanyain, kalau besok saya puasa ya. Kalau pakai nanyain itu Ramadan memang wajib fardu, kudu puasa. Kecuali kalau haid atau nifas, itu kecuali puasa yang fardu. Fa'in fa'alat aqimat, fa'in fa'alat, maka jika dia mengerjakan, aqimat, dia berdosa. Tuh,
Kalau perempuan dia puasa sunnah ke, sholat sunnah ke, pokoknya ibadah-ibadah yang sunnah dia kerjain tanpa izin lakinya, sampai pas lakinya ngajakin dia alasannya lagi puasa, kalau saya itu bukan malah dapat pahala, afimat dia dosa. Ya kalau emang timbang puasa sunnah maka kita batalin boleh gitu. Kita lagi puasa sunnah, laki siang-siang ngajakin men, itu kita batalin aja udah gitu. Besok apa? Ya nyaji mah gak tahu sih. Itu kalau dibangun, itu kalau enggak disalurkan itu ngilunya kepala itu. Itu rasanya kebenaran makan, kebenaran makan, bungung aja kita. Ini nanti diapain sih? Itu kalau tidur kemana? Jalan. Udah tuh. Itu yang kedua. Iya, ini gurunya bahasanya yang muda-muda ini. Udahnya kebanyakan yang tua, udah itu kebanyakan jandanya ongkosnya. Walau yutaqabbal minha, dan tidak diterima puasanya darinya. Bukan cuma dapat dosa, puasa yang dikerjain pun enggak diterima oleh Allah. Kalau kita puasa sunnahnya kagak pakai izin lagi sama suami. Tuh. Udah. Malah lagi yang disuruh makan. Udah tuh. Udah tuh terus. Itu berdua tuh. Wa an tu'tiya, dan bahwa dia tidak mensedekahkan min baitihi, dari rumahnya, syai'an, suatu apapun, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suaminya. Kita pengen sedekah yang nilainya besar, itu kudu izin sama suami. Kalau sekiranya sedekahnya tidak merusak harta suami, kalau timbang 2.000, 5.000, 10.000, itu nggak pakai izin dah. 50.000 nggak pakai izin. Ini kalau mau sedekah 1 juta, 2 juta, 5 juta, itu kudu izin dulu sama suami. Nggak punya. Mudah-mudahan ntar depannya punya. Udah tuh. Jadi kalau laki kita punya duit, kita tukang megang duitnya, jangan asal ngeluarin duit suami. Kalau mau ngeluarin izin dulu. Itu yang sedekah, apalagi timbang belanja. Jangan sampai isi-isi paket. Siapa bang? Atas nama ibu. Siapa bang? Atas nama ibu. Sedekah aja kudu izin sama laki. Dia udah bilang ini guys. Kalau dia udah bilang gini, kalau lu kasih itu kalau dimanain kayak gitu, boleh. Ya tetap aja kita izin juga. Ini malah dibaca hadis, bukan oleh bini, bukan.
lagi baca hadis tuh, baca hadis bahwa dia tidak mensedekahkan dari rumahnya suatu apapun kecuali dengan izin suaminya. Fa'in fa'alta atau fa'in fa'alat, itu fa'in fa'alat ya, kita ubah. Maka jika dia kerjakan, dia sedekahkan harta suaminya, apaan sih? Dua-dua. Ini pelaku. Dua-dua. Fa'in fa'alat, jika dia kerjakan, karena lagi-lagi yang namanya istri, yang namanya harta itu semuanya punya suami. Kita mah namanya perempuan timbang ketitipan doang. Bukan berarti laki ngasih ke kita itu jadi mutlak punya bini, bukan. Lain lagi kalau usaha sendiri mah. Lain lagi. Ini mah kan lakinya yang nyari sampai kadung sakat dari pagi sampai malam. Pas gajian kaki nyetor sama bininya, udah gitu pas minta susah kali buat yang lain-lain sampai timbang buat di rokok, kalau buat di bensin aja sampai nyembah tuh laki yang bininya. Karena biasanya kalau laki yang megang duit itu kagak cukup buat beli apa-apa, makanya laki nyerahin ke bininya buat biar bininya yang ngatur. Iya. Nah cuma namanya duit laki, jangan pakai ada istilah laki kacing ngutang sama bini. Neng mau minjem duit apa ya, emang duit dari dia, laki kacing minjem sama bini, kan banget gitu. Ngucapin doang, kalau kagak diinget-inget aja. Yang kemarin belum diganti bang, gitu. Jika dia kerjakan karena lahul ajru, maka pahalanya untuk suaminya. Meskipun kita yang sedekah, ibu-ibu yang sedekah, karena itu harta suaminya, maka yang dapat pahala suaminya. Wa kana 'alaihal wizru, dan untuk si istri mendapatkan dosa. Karena make harta suaminya tanpa izin. Karena tugas istri salah satunya adalah menjaga harta suami. Makanya kalau mau ngapain aja pakai duit, bilang dulu sama laki, bang saya beli gidir ya, bang saya beli kuali ya, bang saya beli tas ya, beli sepatu ya, beli baju ya, beli rok ya, beli mukena ya, banyak amat. Karena biasanya begini, laki mah pikirannya ada panjang. Meskipun dia kagak megang duit, yang megang duit bininya, tapi dia tahu mana yang sekiranya perlu diduluin, mana yang bisa dibelakangin. Kalau kita ibu-ibu kebanyakan ini mah, saya mudah-mudahan di sini mah kagak bohong kagak. Kebanyakan itu apa yang dilihat, apa yang dipengenin, itu yang dibeli. Udah pasti ya. Kebanyakan begitu.
Udah tuh. Ini kapan habisnya sih? Udah tuh. Kalau kita pakai harta laki kita tanpa izin, dia dapat pahala, kita dapat dosa. Kawakan alaihal wizru, dan ada untuk seistri dosa, dan istri mendapatkan dosa tadi karena menggunakan harta suaminya tanpa izin. Lagi-lagi beda ya, kecuali kalau istrinya punya usaha atau istri boleh nyari duitnya dewe gitu. Hah? Dan wa'alam takhruja, dan bahwa dia tidak keluar min baitihi, dari rumahnya, dari rumah suaminya, illa biidnihi, kecuali dengan izin suami. Kapan aja kita mau keluar rumah itu kudu bilang sama laki. Apa? Ya yang penting bilang dah, yang penting bilang, bang saya mau ngaji dulu gitu. Iya. Dan kalau kata laki udah nggak usah ini main aja mau buat, ya udah. Hah? Main dulu. Namanya nganten baru, angkatnya lagi gede-gedenya gitu. Udah tuh. Kalau nenek-nenek redek-redek ya. Tetap yang nenek-nenek juga kalau masih ada lakinya bilang juga, meskipun udah kagak redeknya bisa. Pegang listrik ya. Bilang sama laki, bilang. Apalagi sekarang ada HP. Misalkan laki lagi pergi kerja, kita mau keluar rumah kan bisa telepon laki kita, minta izin dari HP, bang, saya izin ya. Makanya Sayyidina Ali bilang sifat perempuan itu yang cakep 3. Jadi ada 3 sifat yang kalau ada di laki-laki itu sifat jelek, tapi kalau ada di perempuan itu sifat yang cakep. Yang pertama, sifat yang cakep buat perempuan dan jelek buat laki-laki, yang pertama sifat pelit. Pokoknya sama duit buat makanya sayang aja, pengen beli mukena, sayang gitu, pelit. Pengen beli sepatu, sayang gitu. Itu sifat cakep. Kalau laki-laki pelit jelek gitu, tapi kalau perempuan pelit cakep. Tapi pelit sama orang lain, itu pelit sama laki, ini mah terbalik. Sama laki mah kapan aja laki minta emang duit dia kasih. Kalau orang lain yang minta, harusnya di rumah dulu. Gitu. Itu yang pertama, sifat yang cakep buat perempuan yang pertama pelit. Artinya sampai buat dirinya sendiri pelit perempuan. Ya pelitnya tadi artinya saya pengen beli ini saya artinya duit pakai ini saya. Bukan malah saya ini kalian mau lagi diskon, bukan. Lagi promo.
Yang itu makanya sifat perempuan yang cakepnya itu pelit, biar agak boros gitu. Nah ini mau kita laki doang buat belanja maka dari saya nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat perempuan yang cakep judes sama laki-laki lain. Kalau sama laki sendiri mah selembut mungkin. Ini mah terbalik, sama laki-laki lain ngomongnya sampai lembut banget. Sama laki dewek, bukan judes lagi. Itu kalau ibarat mie gacuan level 8, pedes gitu. Dan sama orang lain, sama laki lain lembut. Abang mau kemana bang? Kagak mampir. Sama laki lain. Dan sama laki lain, soalnya apa? Gerak ini. Sama laki dewi begitu. Judesnya luar biasa. Kudunya dibalik sama laki dewe, lemah lembut ngomongnya. Abang mau saya getik bang, gitu. Lemah lembut ngomongnya, abang mau kopi, mau teh, atau mau susu. Hah? Kalau dengar paling kan laki kita jawabin abang mau teh atau mau teh. Itu kan ceramahnya Kiai Abdul Madinah begitu katanya, abang mau teror aja. Teror. Apa? Bengong. Dia boleh dikesin, nggak pakai terusin netek sambil ngedorong. Udah tuh, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Itu yang kedua sifatnya itu. Yang terakhir yang ketiga, sifat yang bagus bagi perempuan, sifat yang cakep buat perempuan itu sifat pengekek, penakut. Ujung-ujungnya dia kagak berani kemana-mana kalau sendirian. Udah itu malah beranian bininya, sampai ngayap kemana aja, sampai ke Tanah Abang nyampe. Iya, ngomong dewek, mana reman buat lagi. Itu kalau perempuan yang bagus sifatnya pengekek, kalau nggak diantar rumahnya nggak mau pergi. Makanya saya juga ngajarin tuh ke mamanya bocah penuh. Itu saya bilang kalau mau berada jauh ajak temen, jangan sendiri. Ya kan tadi kalau perempuan yang cakep memang penakut, nggak berani pergi sendirian. Ini mah perempuan ayo sendirian jadi aja.
kebangetan itu kebangetan. Karena tadi hubungannya ke sini, karena kalau perempuan penakut, perempuan pengekek, ujung-ujungnya kalau mau keluar dari rumahnya pun pasti izin sama suaminya gitu. Fa'in fa'alat, jika dia mengerjakan itu, la'anahullahu, dia akan dikutuk oleh Allah. Kalau ada perempuan pergi dari rumahnya pakai kagak bilang sama lakinya, selama dia belum pulang dia akan dikutuk oleh Allah. Bukannya cuma dosa lagi, bukan dikutuk oleh Allah. Kalau dosa masih kecil, dikutuk. Wa malaikatul ghadabi, dan malaikat murka, malaikat marah. Jadi malaikat yang tukang marah itu sebenarnya malaikatul ghadab, malaikat yang tugasnya marah. Nah, emang kita mau dikutuk sama Allah, dimarahin malaikat gitu. Coba emang kalau dia udah biasa kagak berasa bisa itu. Pergi dari rumah lagi kagak tahu, anak kagak tahu, jadi aja gitu. Mana duit dibawa semua. Itu lakinya di rumah mana kagak masak, duit kagak ada buat beli nasi, dibawa semua mobilnya. Hah? Saya cuma ngasih contoh, ini contoh doang. Kalau emang ada orangnya ya rasain dah. Hatta tatuba, sehingga dia tobat, al-muraji'ah, atau dia kembali. Wa in kana zoliman, sekalipun lakinya orang dablok. Wa in kana zoliman, sekalipun lakinya orang zolim, orang dablok, tetap tugas istri adalah patuh kepada suaminya meskipun lakinya dablok. Dablok. Ya mudah-mudahan kita mah kagak nemuin laki begitu. Karena perempuan yang bersabar atas suaminya yang dablok, Allah akan memberikan pahalanya pahala orang yang syahid. Istri yang sabar menghadapin suaminya ketika meninggal dunia akan diberi pahala orang yang mati syahid. Kalau sabar, tapi ya ini malah terbalik kok, laki mulu yang sabar menghadapin. Apanya? Pernah ada perempuan nanya ke Rasul, ya Rasul, laki-laki enak dah kayaknya, dia dapat perintah berperang, kalau menang dapat pahala gede, udah gitu dapat ghanimah, kalau meninggal dapat pahala syahid. Terus kalau perempuan gimana ya Rasul? Rasul jawab, kalau perempuan cukup dengan patuh kepada suaminya dan cukup dengan menyadari kewajiban-kewajibannya kepada suami, maka dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Itu cukup tuh tugas perempuan patuh sama suami dan paham kewajiban-kewajibannya kepada suami. Cuma memang
Rasul bilang wa qalilum min kunna mayyaf'alu, cuma jarang banget bini yang patuh sama lakinya. Balik laki patuh bini. Hah? Itu kan makanya sampai Nabi Daud bilang, ini saking dari dulunya ada bini dulu dari dulu ada bini dulu itu ada dari dulu, sampai Nabi Daud bilang bini yang daglok, bini yang perilakunya buruk kepada suaminya itu kayak semen 10 sak dipanggul sama aki-aki udah tua. Kira-kira tuh aki-aki kuat apa kamu? Begitu ke laki ngadepin bini yang bubono lagunya itu kayak manggul semen 10 sak beratnya. Bukan beletak lagi jadi sampai ampun-ampunan rasanya. Dia lepas mikirin anak udah banyak, ditahanin aja makan hati tiap hari. Ingat lagu bininya bubono. Makanya kalhim litakil ala syekhil kabir, seperti beban yang sangat berat yang dipanggul oleh aki-aki. Sedangkan kalau perempuan yang soleha kayak kita yang ada di sini, insya Allah itu seperti mahkota yang dihiasi dengan emas. Kalau dilihat rasanya indah banget. Itu kan tadi begitu langka gitu. Nemuin bini yang solehah langka. Kan salah satu cirinya istri yang solehah, salah satu cirinya sudah. Kemudian cirinya salah satu bini yang solehah itu cirinya kagak pernah mendebat suaminya. Kalau laki ngomong dia diem. Ini terbalik, kalau kita makan laki baru ngomong atuh kita 100. Mana terus dia nggak ngaso-ngaso. Ngaku kan aku emang lagu kita bubur loh. Ngomong jauh banget sama istri solehah ya. Ya salah satu ciri itu pas sukutu indah kalami, istri diam ketika suami bicara. Itu salah satu ciri istri solehah. Bukan malah nyautin mulu. Iya pelangka, makanya tadi Rasulullah bilang sedikit dari kalian yang melakukannya, yang jadi istri solehah. Dah cukup ya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk memperbaiki perilaku kita kepada suami kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan istri yang solehah. Kalau yang udah enggak ada lakinya, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang berbakti, mantunya jadi mantu yang berbakti. Biar disayang sama anaknya, disayang sama mantunya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.